Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 29 Desember 2021 merupakan hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 3 sampai 11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus cahaya yang menerangi pada bangsa, Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal Allah, menuruti perintahnya, dan menjadi terang. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudari-saudara terkasih dalam Kristus.
Di awal bacaan Injil hari ini menceritakan keluarga kudus Nazaret yang sangat taat kepada hukum Taurat. Walaupun Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dan dosa dan melahirkan Kristus Sang Putra Allah dari Roh Kudus, tetapi dengan penuh kerendahan hati tetap mengikuti upacara pentahiran sesuai ketentuan Taurat Musa tentang seorang wanita yang baru melahirkan. Demikian pula dengan Yesus Kristus Sang Mesias dipersembahkan kepada Tuhan untuk dikuduskan. Hal ini dilakukan sesuai dengan perintah Allah kepada umat Israel supaya anak sulung dipersembahkan baginya. Dalam tradisi bangsa Israel, anak sulung sangat berharga dan mempunyai hak istimewa. Persembahan anak sulung kepada Allah menunjukkan ungkapan syukur atas penyelamatan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir, dan juga merupakan penghargaan yang tinggi kepada Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Keluarga kudus disambut oleh Simeon yang datang ke bait Allah dengan pimpinan Roh Kudus untuk bertemu dengan mereka. Ia yang telah sekian lama menanti-nantikan Sang Juru Selamat langsung mengenalinya dari sekian banyak pengunjung bait Allah. Dengan penuh kebahagiaan, ia menatangnya sambil memuji Allah dan dengan mengucapkan kidung perpisahan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Menjelang akhir tahun ini, marilah kita melakukan refleksi bersama. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah Sang Terang seperti Simeon yang langsung dapat mengenalinya? Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bila kita sudah menuruti perintahnya, apakah kita berani mengatakan sudah tinggal di dalam Dia? Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah aku tetap berada di dalam Sang Terang dan sudah menjadi terang bagi sesamaku? Ingatlah, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Simeon melihat dan mengenal Kristus sebagai keselamatan yang daripada Allah dan terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Saat ini adalah giliran kita yang adalah anak-anak Allah untuk menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus dan membawa mereka pada Sang Juru Selamat dengan perkataan dan perbuatan kasih nyata kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, puji dan syukur atas anugerah yang Kau berikan dengan menjadikan aku sebagai anak-Mu. Sungguh besar kasih dan rahmat keselamatan yang aku terima dari putra-Mu yang telah lahir ke dunia dan memberikan harapan hidup kekal bersama-Mu. Aku mau tetap setia dalam mentaati setiap perintah-Mu
dan menghidupinya dengan mengasihi dan melayani sesamaku seperti aku mengasihi dan melayanimu. Semoga setiap persembahanku ini dapat menyukakan hatimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.